tiba di sana nggak bisa ngapain-ngapain. Itu karena screening kesehatan apa ada masalah dengan screening kesehatan. Itulah kenapa sekarang otoritas kesehatan langsung digabungkan ke Kementerian Haji dan Umroh. Ketika kami sampaikan, tolong dong jangan dibawa yang sepuh-sepuh ke sini. Bahkan lebih kasar tuh mereka ngomongnya, tapi saya nggak bisa ungkapkan. Jadi jangan sampai gara-gara satu orang, gara-gara dua orang, kemudian banyak jamaah yang dirugikan. 98% ibadah haji itu ibadah fisik. Kalau Anda suka jalan kaki, itu adalah olahraga yang pas untuk naik haji. SOP soal jamaah haji lanjut usia nih, ada kayak gimana Mas? Karena kan terutama untuk calon jamaah yang mohon maaf demensia ya, kayak kemarin viral di pesawat tiba-tiba aku mau turun mau ngasih makan ayam ya kasar gitu kan, itu jadi dalam tanda kutip problem itu banyak sekali itu Mas Hafiz, demensia yang kemudian tiba di sana nggak bisa ngapain-ngapain. Itu karena screening kesehatan apa ada masalah dengan screening kesehatan. Itulah kenapa sekarang otoritas kesehatan langsung digabungkan ke Kementerian Haji dan Umroh supaya koordinasinya mudah. Makanya kami itu nanti akan ngawasin ketat integritasnya di puskesmas misalnya. Jangan sampai banyak yang dibilang sehat padahal sakit. Karena itu tadi ada permainan pada saat pemeriksaan. Kami ingin potong hal-hal seperti itu. Tapi ada dilema Kak Deta dan Mas Hafiz. Ini kan nunggunya lama. Tadinya bisa daftarnya seumuran Mas Hafiz. Mas Hafiz misalnya sekarang umur 50. Kalau kelihat wajah kan 50. Jadi Gen Z nih Mas. Gen Z. Iya, Gen Z umur biologi. Dari wajah sih 50. Enak kalau ngebully gitu kan. Jadi misalnya 50 daftar. Kalau antrinya 27 tahun lah misalnya, kan 77 nanti akan berangkat. Nah, waktu mau daftar sehat pada saat itu udah mulai ini. Nah, itu dilema kan Mbak. Jadi kalau nggak diberangkatkan gimana? Nah, tapi kita nggak punya pilihan ke depan itu. Makanya nanti ada istilahnya manasik kesehatan. Misalnya tadi pas daftar pas mau berangkat sudah 77, kemudian dicek kesehatan, Mas Hafiz punya riwayat komorbid misalnya penyakitnya, mohon maaf ya, misalnya darah tinggi, kemudian diabetes, maka harus dipastikan dikawal nih. Ini yang saya sebut tadi manasik kesehatan. Gimana supaya selama 1 tahun sebelum keberangkatan Mas Hafiz bisa bugar. Dikasih kayak semacam konsultasi gratis gitu ya? Iya, didampingi. Jadi pasien ini Mas Hafiz, Anda harus banyak jalan, Anda harus mulai ini, jaga ini. Personal training ya. Jadi kan nanti ada manasik ibadah, ada manasik kesehatan. Manasik ibadah itu kan ya proses ibadahnya dipersiapkan. Kalau kesehatan itu kesehatannya yang dipantau. Karena ibadah haji adalah ibadah fisik sebenarnya sejatinya gitu. 98% ibadah haji itu ibadah fisik. Kalau Anda suka jalan kaki, itu adalah olahraga yang pas untuk naik haji dan umroh. Bang, tapi di tengah ketegasan nanti menjalankan peran di Kementerian Haji dan Umroh ini, tentunya kan kalau namanya ibadah tuh kan juga memakai hati, memakai nurani, lalu juga kadang mungkin ada rasa tidak tega tadi gitu. Bagaimana akhirnya nanti bisa tetap ibaratnya sesuai dengan peraturan. Padahal sebenarnya tadi kayak Kafid nih, dia udah ngikut manasik tapi di Hamin 7 dia sebenarnya tidak layak terbang. Nah, kalau case-case gitu kan sebenarnya kita juga tega nggak tega kan abang sendiri kan gitu, gimana? Karena gini kan yang harus dipikirkan itu adalah kemaslahatan orang banyak. Jadi jangan sampai gara-gara 1 orang, gara-gara 2 orang kemudian banyak jamaah yang dirugikan. Misalnya Mbak, Anda memaksakan orang yang TBC akut itu berangkat, itu di pesawat. Maka lebih dari 400 orang di pesawat itu akan tertular. Jadi yang kita pikirkan adalah kemaslahatan yang lebih besar ketimbang kemaslahatan 1 orang. Nah, oleh sebab itulah proses pemeriksaan kesehatannya itu harus benar-benar. Makanya untuk mengantisipasi itu ya itu manasik kesehatan. Misalnya ya, saya berikan contoh. Ini baru berarti manasik ini, Bu? Iya, baru kali ini. Ini berangkat dari kami evaluasi pelaksanaan haji sebelumnya. Misalnya ya Mbak, masalah kesehatan ini saya langsung mengamati. Misalnya ada satu ibu-ibu yang ketika berangkat
lolos di sana, tapi sudah sampai sana nggak bisa apa-apa. Kenapa? Ternyata beliau itu diabetes yang parah. Belakangnya ini itu bolong. Itu sudah bolong, Mbak. Nah makanya ini kapan diperiksanya kok bisa lolos? Anda bayangkan, nih mohon maaf ya kalau nanti disensor itu bolong di belakangnya, Mbak. Karena kan kalau diabetes itu diabetes basah itu pasti itu dia bolong di dalamnya, sehingga sampai di sana di hotel hanya terbaring telentang begitu. Saya melihatnya, wah kok di pesawat nggak tahu kita waktu itu kan. Jelas, tapi yang luar biasa bisa lolos. Berarti ditutupi atau proses pemeriksaan kesehatannya tidak benar dan sebagainya. Nah hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi lagi. Demensia, memang sudah di awal sudah demensia ketahuan, tapi tetap dipaksakan untuk berangkat. Nah sebab itulah kami sejak awal menyebut begini, ini kan ibadah haji itu adalah ibadah yang suci, ibadah yang baik, yang hasanah. Maka cara-caranya pun harus hasanah. Harus baik. Jadi nggak ada sesuatu yang baik itu kemudian cara-caranya nggak baik. Misalnya naik haji pakai visa ilegal. Kan visa legal itu berarti visa haji kan, Mbak. Ada yang nanti pakai visa pekerja, visa umroh, pakai visa ini. Nah itu ilegal. Akal-akalannya jadi haram, kira-kira begitu. Ya kenapa? Karena itu bukan cara yang baik. Kenapa? Ketika dia pakai visa umroh atau visa pekerja, maka dia akan memotong hak-hak jamaah haji yang lain. Nanti ketika kumpul di Arafah segala macam di tenda, kan dia nggak punya tenda. Dia akan mengganggu, dia akan masuk ke tenda-tenda orang lain, dan itu pasti akan membuat penyelenggaraan haji semerawut, berantakan karena over atau crowded. Tapi gitu. Ada mohon maaf potong. Ada tanggapan nih kalau di jamaah-jamaah haji yang lanjut usia. Aku nggak apa-apa lanjut usia naik haji, lebih baik meninggal di tanah suci. Itu penyuluhan apa yang bakal dilakukan oleh Kementerian Haji untuk setidaknya meluruskan gitu loh. Nggak ada yang salah juga, tapi jangan nyusahin orang, bahasa kasarnya gitu kan. Itu doktrin yang diprotes oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Jadi kan ketika kita bilang begini, haji ini kan kita dependen, Mbak, artinya sangat tergantung dengan regulasi dari kerajaan Saudi Arabia. Kita demander gitu, kita yang beli gitu. Nah jadi ketika kami sampaikan, tolong dong jangan dibawa yang sepuh-sepuh ke sini, bahkan lebih kasar tuh mereka ngomongnya, tapi saya nggak bisa ungkapkan. Jadi jadi kami bilang itu kalau jamaah haji kami itu yang sepuh-sepuh itu malah justru berharap wafat di tanah suci, karena ada jaminan apa gitu. Sedangkan bagi Saudi Arabia, ketika jumlah kematian tinggi itu adalah kegagalan kegagalan bagi penyelenggaraan haji. Jadi itu raja, kemudian para menteri itu pasti selalu diwanti-wanti kalau peningkatan jumlah wafat tinggi maka penyelenggaraan haji dianggap gagal. Nah, jadi makanya mereka selalu wanti. Jadi kalau bicara saya ketemu ke Menteri Haji, top isunya number one-nya itu selalu tentang kesehatan. Nah, makanya kemudian kemarin kami ngobrol dengan Pak Menteri Haji di sana dan Wakil Menteri Haji, kita bilang ukurannya jangan usia dong. Antria kan banyak, tapi kesehatan. Karena ada kan banyak, Mbak, misalnya dari Indonesia ya, usia 70 tahun, tapi sangat bugar. Misalnya bapak-bapak kita petani, ibu-ibu kita petani, kan banyak tuh dari kampung-kampung, 70 tahun, 80 tahun, Mbak. Itu lebih berotot, lebih bugar ketimbang Mas Hafiz. Tuh kan, sudah kuduga. Kan kata Deta fungsinya Hafiz di sini dibully kan. Kan harus ada objek. Kalau di acara-acara lawak itu kan harus ada objek penderita. Ya emang tugasnya gitu sih. Dia jam 12-nya udah habis makan ngantuk. Ya. Jadi ada loh. Jadi saya temukan bahwa umur 70 Fitz itu 80 itu berotot, bugar. Tapi ada anak muda yang 50 misalnya 40 itu udah sakit-sakitan. Ada data menarik. 2023 jumlah kematian jamaah haji kita itu tinggi. Tapi 2023. Hampir 700 orang. Nanti di Google. Tapi rata-rata kematiannya itu justru bukan yang usia tua loh. Tapi usia masih produktif. Usia produktif. Kenapa? Karena nggak fit, nggak sehat.